Nah, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun saja berada yang mengikuti live streaming. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, mari kita sebelum kita naikkan doa syafaat, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi yang sulit ya, seperti yang terjadi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, ya, kalau sekarang ini sudah nampak sesuatu yang baik ya, namun beberapa waktu yang lalu dalam situasi dalam keadaan PPKM ya, dan masa-masa yang lalu ya, orang tidak mudah ya, untuk menentukan jalan yang harus ditempuhnya. Dalam situasi sulit, orang tidak mudah ya untuk menentukan jalan yang harus ditempuhnya. Ya. Kalau kita mendengar bagaimana banyak orang untuk mengatasi kehidupan karena situasi yang sulit, pamannya orang sudah tidak bekerja, di PHK atau dirumahkan untuk memulai sesuatu yang baru, apa yang dikerjakan, wah, itu benar-benar tidaklah mudah. Apa yang harus dilakukan, apa yang dikerjakan, itu tidak mudah untuk menemukan jalan yang harus ditempuhnya. Ya. Seperti seorang dalam semua langkah itu terus dalam suatu persimpangan jalan. Apa yang harus dilakukan dalam situasi sulit ini? Ya, kalau orang tidak punya kemampuan ya untuk melangkah itu semakin dibayangi dengan semakin gelap. Ketika orang sudah tidak bisa melakukan, seperti tidak ada jalan keluar, bisa putus asa, gelisah apalagi sudah punya keluarga yang harus ditanggungnya, wah, rasanya semakin menekan. Bisa stres, bisa lepas kendali, bisa berbuat apa saja ya. Nah, tidak ada bedanya seperti yang dialami oleh orang-orang Israel pada zaman Tuhan Yesus.
ya dalam keadaan krisis karena dijajah untuk kehidupan sehari-hari merupakan tantangan yang tidaklah mudah. Apa yang harus dilakukan ketika saat itu pemimpin tidak menjadi harapan, ya mementingkan diri sendiri, bahkan banyak harus membebani rakyat. Sehingga hal ini pun juga saya percaya saat itu merupakan suatu yang sangat berat saat itu. Tidak mudah untuk menentukan jalan yang harus ditempuhnya. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, meskipun dalam situasi yang sulit, meskipun dalam situasi yang gelap, melalui firman ini Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya, pengajarannya, ya, ketika itu di atas bukit, bagaimana awal Tuhan Yesus melayani, menyampaikan khotbahnya, pengajarannya, ya. Di situ apa yang diajarkan oleh orang-orang banyak, dikatakan dalam firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ini yang disampaikan Tuhan Yesus, ya, dalam khotbahnya, sesuatu yang ditegaskan, ya. Jadi itu sesuatu yang penting. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya, ini berita yang disampaikan Tuhan Yesus ini berita yang memberi jawaban ketika orang, ya, tidak dapat menentukan jalan yang harus ditempuhnya, ketika seseorang dalam persimpangan jalan, ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Mengapa? Ya. Karena dikatakan untuk banyak orang, ya, kalau untuk melalui pintu yang sesak, wah, itu sesuatu yang pada umumnya orang itu sulit untuk mau melewati. Dikatakan lebarlah pintu dan luas jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, ya. Ini merangkan tentang banyaknya orang yang hanya mengejar keinginan dirinya sendiri, ya. Itu yang saat itu terjadi. Maka Tuhan Yesus tetap menegaskan melalui firman Tuhan yang dikhotbahkan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, contoh, ya, ini bisa berbicara hal-hal yang, ya, ketika banyak orang masuk melalui pintu yang lebar, jalan yang, ya, yang luas. Ini bisa ambil contoh, yaitu orang-orang Israel pada zaman Musa yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, ya. Mereka banyak yang mati dalam perjalanan di padang gurun,
mereka sudah dibebaskan dari perbudakan, namun dalam perjalanan dia mati. Banyak yang mati dalam perjalanan. Mengapa? Ya, Tuhan tuh ingin mereka dibebaskan untuk dibawa ke negeri Kanaan, ya, tanah perjanjian yang yaitu banyak madu dan susunya, tanahnya subur, ya. Tapi ternyata banyak yang mati dalam perjalanan di padang gurun. Mengapa? Karena mereka ya melakukan hal-hal yang jahat di pemandangan Tuhan. Mereka lebih pilih pintu yang lebar, ya, yaitu mencari jalannya sendiri, yang tidak mau nurut apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Melakukan hal-hal yang jahat di pemandangan Tuhan, ya. Kebanyakan dari mereka kebebasan yang dari Tuhan, dari perbudakan, bukan untuk memuliakan Tuhan, ya, tetapi justru hanya untuk kesenangan-kesenangan daging. Ya, mungkin karena dulu merasa wah sudah hidup selalu tertekan oleh orang Mesir, wah sekarang merasa sudah bebas, ya cari ya apa yang disenangi, ya. Mereka menganggap apa yang dari Tuhan itu sesuatu yang terus dianggap remeh, sesuatu yang sepi, ya. Jadi ini sesuatu yang ada dalam kehidupan orang Israel, bagaimana dalam situasi yang sulit sungguhnya tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Bagaimana Tuhan sudah menolong, membebaskan dari perbudakan. Dalam perjalanan memang menghadapi masalah sultan, namun toh mereka mencari jalannya sendiri, ya, melakukan suatu yang jahat di pemandangan Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10. Kita baca mulai ayat 2 sampai dengan ayat 11. Satu Korintus pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Agak panjang. Demikian firman Tuhan. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis,
Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, inilah sebagai contoh, ya, bagaimana ketika orang Israel di dalam kesulitan, namun mereka mencari jalannya sendiri yang lebih enak, yang lebih nyaman, tidak perlu rekoso, ya, tidak mau pilih jalan yaitu masuk melalui pintu yang sesat, yaitu itulah jalan Tuhan. Ya. Mereka menganggap ringan, nggak enteng, nggak apa-apa. Maka Rasul Paulus itu juga mengingatkan kepada orang-orang percaya. Ya, kita baca di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 4 dan 5. Ini benar-benar menjadi perhatian bagi kita untuk bagaimana kita meresponi apa yang Allah sudah nyatakan bagi kita. Roma pasal 2 ayat 4 dan 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang percaya di Roma, ya, ini perlu bagi kita anak-anak Tuhan, ya, ketika sudah percaya Tuhan Yesus, jaminan diselamatkan, ya, kadang-kadang karena keadaan seringkali itu sembrono, ya, jadi Pak Pendeta tidak tahu atau siapa, kadang-kadang melakukan hal yang tidak baik. Ini sudah menunjukkan sikap orang percaya yang menganggap sepi, ya, atas kemurahan Tuhan, tidak dapat mensikapi dengan baik, tidak punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang Allah sudah nyatakan di dalam kehidupannya. Ya. Maka Tuhan Yesus, apa yang disampaikan bahkan ditegaskan, masuklah melalui pintu yang sesat itu. Ini suatu jaminan kebenaran firman Allah ketika dalam kesulitan yang perlu dipercayai dan dipegang bagi setiap orang yang percaya. Yang perlu dipegang, dipercaya dalam kehidupan kita. Ya. Jadi setiap orang bisa saja mengalami situasi yang sulit. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya? Mari kita pegang, kita percayai ketika itu disampaikan oleh Tuhan sesuatu yang ditegaskan. Masuklah
melalui pintu yang sesak itu. Ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya. Inilah jalan Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit. Ya, lebih baik masuk dalam pintu yang sesak, bukan untuk mengejar kesenangan. Ya. Lebih baik masuk berusaha sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Ya, masuk melalui pintu yang sesak, yaitu selalu berjuang di dalam jalan Tuhan. Itu banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang tidak suka. Jalannya sempit, kadang-kadang dihina, bisa dicaci maki, dibenci, difitnah, dan lain-lain. Memang itu menderita. Namun ketika itu kita lakukan karena iman dengan Tuhan, tidak sia-sia. Yang kita lakukan dengan percaya kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Kita belajar contoh pamannya seperti Yusuf. Ya. Yusuf itu punya saudara, kakak-kakak yang banyak. Ya, 10 Yusuf dan punya adik. Bagaimana kita tahu tentang ketika Yusuf ini dikasih oleh bapaknya Yakub lebih dari saudara-saudaranya. Bukan maunya Yusuf minta apa-apa kepada bapak, tapi bapaknya ini mengasihi lebih. Tapi kita tahu dampaknya kakaknya membenci. Ini berat bagi Yusuf. Ya, berat bagi Yusuf. Bahkan kita tahu ketika Yusuf diutus oleh bapaknya untuk menengok kakaknya saudara dengan membawa bekal makanan, malah justru diperlakukan yang tidak baik, dianiaya, bahkan mau dibunuh, mau dimasukkan sumur, tapi kemudian dijual ke Mesir. Ya, ngalami penderitaan. Ya, namun semua yang terjadi, kita tidak melihat tulisan di mana Yusuf bersungut-sungut, mengeluh, memberontak Tuhan. Tetap menunjukkan imannya kepada Tuhan. Penderitaan dialami, tapi kepada Tuhan. Menerima semua apa yang terjadi. Harus menderita, dibenci, dia terima. Penderitaan dialami berapa tahun? Tidak sedikit waktu, 10 tahun lebih. Tapi kita tahu hasilnya, Allah itu sangat menghargainya. Ya. Siapa yang mau mengalami hal-hal yang tidak baik? Tidak mau. Tetapi itu ketika harus dialami. Bagi orang percaya kita belajar bagaimana hal yang terjadi itu, ketika itu terjadi kepada diri kita, kita dibenci, diperlakukan yang tidak baik, kita harus terima dengan iman. Karena itu jalan Tuhan untuk membentuk kehidupan iman kita. Saya bekerja ya di perusahaan. Saya sadar saya orang baru, dan saya langsung diangkat sebagai pengawas, punya anak buah. Bukan suatu yang mudah. Siapa orang baru kerja sudah diangkat sedemikian? Ya, saya sadar siap-siap kalau ada orang-orang yang sekiranya tidak senang. Dan benar, kadang-kadang mempermainkan barang-barangnya sudah jadi, yang sudah foto, kadang-kadang harus dijatuhkan. Wah, kadang-kadang menunjukkan sikapnya ya. Tidak apa-apa.
Ya, nggak apa-apa. Seperti tidak dihargai tengah-tengah yang lain. Tapi puji Tuhan, ada jalan keluar yang indah ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam hal barang-barang yang ada di gudang, yang gudangnya mau diminta yang punya. Wah, itu perusahaan itu mengalami kesulitan. Piye? Gudang yang disewa harus diminta yang punya. Akhirnya bagian saya, kamu di konsorasi ya coba. Puji Tuhan, saya yang keluar orang di Kartosuro ini punya gudang yang besar, yang luas, tergandeng bisa masuk. Wah, di situ saya sampaikan untuk ya dari perusahaan. Akhirnya ada pertemuan dengan orang yang punya gudang dan bisa disetujui. Ya, puji Tuhan, malah saya dapat komisi dari bos sama dari orang yang punya. Wah, sehingga terus orang sikapnya teman-teman sudah berbeda ya. Berbeda. Jadi rasanya sudah lain sekali sikapnya. Ya. Jadi setiap orang pasti saatnya ada mengalami kesulitan. Ketika itu diizinkan terjadi bagi kita, adakah kita Israel mensikapi dengan percaya? Ya, kita belajar seperti tokoh-tokoh dalam iman dalam kita seperti Yusuf ini, seperti yang lain, seperti Daniel, seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Bagaimana ketika di hadapan sesuatu yang sulit saat itu untuk menyembah patung yang dibuatnya Nebukadnezar, tetap dia berpegang pada firman Tuhan. Kalau itu harus risiko terjadi, dia percaya Tuhan tidak akan membiarkan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masuk melalui pintu yang sesak, kalau itu sesuatu yang dikehendaki Tuhan, itu perlu dipercayai, perlu dipegang, karena di dalamnya Tuhan pasti menjamin. Maka saya belajar untuk mensikapi keadaan ketika orang tidak senang, ketika ada suatu keluarga mensikapi kita banyak dibenci atau saya belajar, Tuhan terima kasih kalau ada orang yang mungkin menganggap saya tidak baik, ya memang saya wajar lah, saya manusia yang banyak kekurangan. Di hadapan Tuhan saya berkomunikasi, berdoa, saya terima saja. Yang penting kita lakukan yang benar. Ya, ketika satu kita harus dilakukan yang kita belajar mensikapi, untuk kita tidak membela diri, tidak mau berbantah-bantah, itu tidak mudah. Orang cenderung kalau ketika sesuatu yang kadang-kadang membuat kita sakit, kadang-kadang mau membela diri, tapi kita belajar untuk mau menanggung, karena itu diizinkan Tuhan untuk kita tidak hanya cari enaknya. Ketika kita memperhatikan iman harus menderita, itu merupakan kasih karunia, seperti dikatakan Rasul Petrus kepada orang-orang percaya di dalam 1 Petrus 2 ayat berapa itu ya, kita baca untuk menguatkan kita. 1 Petrus pasal 2 ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yaitu 19 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya. Terus langsung, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang masuk melalui pintu yang sesak. Kita terus berjuang di dalam jalan Tuhan itu memang bukan perkara yang mudah. Namun itulah solusi jawaban ketika orang-orang percaya dalam situasi yang sulit. Ya tinggal kita. Dari pertama, maukah kita percaya pada Tuhan, pada firman Tuhan? Ya, Tuhan itu tidak tinggal diam ketika kita menghadapi hal yang sedemikian. Tuhan tahu bagaimana membuat jalan. Ketika kita boleh berkenan padanya, melakukan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Seperti tokoh-tokoh iman, bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa itu. Dan untuk itu sebagai penutup dalam Matius 5 ayat 11 dan 12. Kita akan baca sebagai penutup Matius pasal 5 ayat 11 dan 12. Demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, untuk itu melalui firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita. Biar kiranya kita senantiasa terus percaya pada Tuhan dalam situasi sulit. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada untuk negeri ini, karena kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.